hari, di masa yang sangat lampau, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Seorang raja yang memimpin Kerajaan Daha kala itu ialah Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Namun, dalam Kerajaan Daha, hiduplah seorang janda yang sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Calon Arang merupakan seorang penganut aliran Durga atau ilmu hitam, yakni kepercayaan sesat untuk mengumbar kejahatan dengan menggunakan ilmu gaib. Calon Arang mempunyai banyak murid, yang mana semua muridnya adalah perempuan. Di antara semua muridnya, terdapat 4 murid yang ilmunya tergolong tingkat senior. Keempat muridnya itu yakni Nyi Larung, Nyi Lendah, Nyi Lendi, dan Nyi Sedaksa. Calon Arang mempunyai seorang putri yang bernama Ratna Manggali. Ratna Manggali memiliki paras yang sangat cantik rupawan. Karena Ratna Manggali telah cukup dewasa, Calon Arang tidak ingin putrinya tidak mendapatkan jodoh. Sehingga ia memaksa beberapa pemuda yang tampan dan kaya untuk menjadi menantunya. Karena sifatnya yang bengis, Calon Arang tidak disukai oleh penduduk Girah. Tak seorang pemuda pun yang mau memperistri Ratna Manggali. Hal inilah yang membuat Calon Arang merasa marah. Sehingga ia berniat membuat resah warga desa Girah. Ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda yang berada di desa Girah. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Kejadian ini terus berlangsung sehingga pada suatu hari terjadilah banjir besar yang melanda desa tersebut, sehingga banyak warga yang meninggal dunia. Raja Airlangga yang mengetahui hal ini kemudian meminta bantuan kepada penasehatnya, yakni Empu Baradah, untuk mengatasi masalah ini. Empu Baradah lalu mengirimkan seorang muridnya yang bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Dyah Ratna Manggali. Raja Airlangga berharap dengan diadakannya pernikahan ini, Calon Arang berhenti menebar teluh dan membuat resah desa Girah. Calon Arang terkekeh gembira mengetahui anaknya akan menikah. Sehingga diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung selama 7 hari 7 malam sangat menyenangkan hati Calon Arang. Namun, terlepas dari niat awal Raja Airlangga, Empu Bahula dan Ratna Manggali hidup sangat bahagia. Mereka hidup dengan saling mencintai dan mengasihi. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih menyelimuti desa Girah. Empu Bahula memanfaatkan suasana tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Di suatu hari, Empu Bahula bertanya kepada istrinya, mengapa ibu mertuanya begitu sakti. Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian Nyai Calon Arang terletak pada kitab sihir. Melalui buku itu, ia dapat memanggil Betari Durga. Kitab sihir itu tidak bisa lepas dari tangan Calon Arang. Bahkan saat tidur, kitab sihir itu digunakan sebagai alas kepalanya. Empu Bahula segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir tersebut. Tepat tengah malam,
Empu Bahula menyelinap memasuki tempat peradungan calon arang. Empu Bahula berhasil mencuri kitab sihir calon arang dan langsung diserahkan kepada Empu Baradah. Calon arang sangat marah ketika mengetahui kitab sihirnya telah dicuri. Empu Baradah memperingatkan calon arang agar menghentikan kutukannya kepada penduduk. Namun, calon arang tidak menerima peringatan Empu Baradah, sehingga terjadilah pertempuran sengit yang dilakukan oleh calon arang dengan Empu Baradah. Keduanya mengerahkan semua kemampuan yang mereka miliki. Pada akhirnya, calon arang berhasil kalah. Calon arang kalah dikarenakan kitab sihir tersebut sudah tidak ada padanya, sehingga tubuh calon arang hancur menjadi abu dan bertiup kencang menuju ke laut selatan. Mulai sejak itu, desa Girah menjadi kembali aman tentram seperti sedia kala. Ilmu berubah menjadi leak yang dimiliki oleh calon arang masih dipercaya ada hingga sekarang. Di kawasan Bali, konon masih ada beberapa oknum penduduk yang masih menggunakan ilmu hitam itu sampai sekarang. Mereka mempelajari cara menjadi leak untuk memiliki kekebalan fisik yang bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Leak sebagai ilmu sekaligus hantu hingga kini masih dijumpai di berbagai tempat di Pulau Dewata Bali. Nah, itu dia sekilas cerita mengenai cerita rakyat calon arang yang berasal dari daerah Jawa dan Bali. Sekian dari saya, Om Santi 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 Om.